Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan dalam pantun, syair, dan gurindam. Nah, Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan dalam pantun, syair, dan gurindam. Kompetensi dasar kita pada kesempatan hari ini adalah 3.14, menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menentukan struktur dan kebahasaan pantun. Yang kedua, menentukan struktur dan kebahasaan syair. Dan yang ketiga, menentukan struktur dan kebahasaan gurindam. Nah, pada pelajaran kita kali ini kita akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan pantun, syair, dan gurindam. Pantun terdiri atas dua struktur. Yang pertama adalah sampiran, yang kedua isi. Sampiran dan isi. Pengertian sampiran dan isi. Sampiran adalah pengantar agar pembaca mau membaca larik ketiga dan keempat pantun. Adapun isi merupakan maksud atau tujuan pantun. Isi pantun berupa pikiran, perasaan, nasihat, kebenaran, pertanyaan, atau teka-teki. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh dari pantun berikut. Orang menggali ikan gelama, bulan terang pagi hari. Kala tuan bijak laksana, apa binatang keris di kaki. Struktur penyajian pantun terdiri atas dua larik, yaitu sampiran, dan dua larik lagi adalah isi. Nah, dua larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga dan keempat. Adapun struktur dan kebahasaan dari pantun, struktur penyajian pantun terdiri atas dua larik, sampiran, dan dua larik isi pantun. Sampiran adalah pengantar bagi pembaca agar mau membaca larik selanjutnya. Pada baris pertama dan kedua pada pantun tersebut, itu disebut dengan sampiran. Isi pantun itu berupa pikiran, perasaan, nasihat, kebenaran, pertanyaan, atau teka-teki. Pada baris ketiga dan keempat pada pantun tersebut adalah disebut isi. Isi pantun juga mengandung pesan yang disampaikan pemantun kepada orang lain. Nah, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan pada contoh pantun tersebut, menggunakan jenis kalimat yang digunakan
pada larik ke-1 dan ke-2 adalah kalimat berita. Sedangkan pada larik ke-3 dan ke-4 adalah kalimat saran dengan pula hubungan syarat atau kalau yang merupakan kalimat majemuk. Adapun larik ke-4 merupakan hasil. Kemudian pantun. Isi pantun dapat ditemukan pada larik ke-4. Berdasarkan aspek tujuan yang ingin disampaikan, tujuan dari isi pantun adalah menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Selain itu, pantun dapat digunakan untuk menyampaikan teka-teki. Adapun struktur dan kebahasaan syair. Syair terdiri atas 4 larik. Keempat larik tersebut adalah merupakan isi. Isi syair terdapat pada setiap bait. Isi syair dapat diketahui dari baris pertama hingga baris ke-4. Jadi, semua baris mengandung isi. Dan pola rima syair adalah A, A, A. Nah, sekarang perhatikanlah contoh syair berikut. Wahai Ananda, dengarlah amanah. Bekerja keras, janganlah lengah, supaya hidupmu beroleh berkah, dunia akhirat mendapat faedah. Struktur penyajian syair, satu bait terdiri atas 4 larik. Dengan pola rimanya ialah A, A, A. Keempat larik syair merupakan isi terkait dengan bait-bait terakhir. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, keempat larik dalam syair tersebut merupakan kalimat perintah. Larik ketiga dan keempat pada syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada larik ke-1 dan larik ke-2. Menyimpulkan isi syair. Syair terdiri atas 4 larik. Isi syair terdapat pada setiap bait. Isi syair dapat diketahui dari baris pertama hingga baris ke-4. Jadi, semua baris itu adalah mengandung isi. Kemudian, struktur dan kebahasaan gurindam. Gurindam terdiri dari 2 larik. Larik pertama dalam gurindam itu berisi masalah. Sedangkan larik kedua gurindam berisi jawaban. Isi gurindam dapat dilihat pada baris pertama dan kedua. Biasanya gurindam berisi nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, sekarang perhatikan contoh gurindam berikut. Dengan Bapa, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Struktur dalam penyajian gurindam tersebut adalah terdiri dari 2 larik dalam 1 bait. Kedua larik mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan kesatuan utuh. Baris pertama sebuah gurindam disebut syarat, dan baris kedua dalam bait gurindam berisi
jawaban. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan supaya. Jadi, lari kedua menggunakan kalimat dengan pola hubungan tujuan atau supaya. Nah, anak-anak, inilah tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam pantun, syair, serta gurindam. Nah, ini ada soal, kalian kerjakan soal berikut. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampiran dan isi? Soal yang kedua, jelaskan perbedaan rima pantun dan syair. Ibu bacakan lagi. Apa yang dimaksud dengan sampiran dan isi? Soal yang kedua, jelaskan perbedaan rima pantun dan syair. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.